1945 adalah masa penting dalam sejarah dunia. Pengeboman di Nagasaki 6 Agustus dan Hiroshima 9 Agustus 1945 merupakan peristiwa sebelum terjadinya proklamasi di Indonesia. Periode ini juga menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang ini pun didengar oleh para golongan muda Indonesia yang akhirnya memojokkan Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir karena kemerdekaan belum dapat dinikmati sepenuhnya. Jakarta, September 1945. Setelah kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945, Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua melakukan invasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki Jepang. General MacArthur, pemimpin Southwest Pacific Area dan pimpinan tertinggi tentara gabungan. Tujuan dan tugas SWAP ini melucuti tentara Jepang dan mengevakuasi tawanan-tawanan Jepang. Sekutu menjalankan misi internasionalnya. Di bawah komando Lord Louis Mountbatten, tugas mengurus tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang dijalankan oleh AFNI. Misalnya di daerah Sumatera Barat dan Jawa, pimpinan tugas AFNI dijalankan oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Sebelum kedatangan ke Jakarta, Sir Philip Christison menyatakan pernyataannya dalam radio di Singapura bahwa Sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mengetahui rencana Sekutu di balik misi tersebut. Bangsa Indonesia awalnya juga tidak menentang kedatangan Sekutu. Lord Louis Mountbatten sebagai pemimpin Southeast Asia Command mengeluarkan surat perintah kepada komandan divisi. Kalimat dalam surat tersebut berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Surabaya, 10 November 1945. Lambat laun, kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan Sekutu mulai meredup. 21 November 1945. Pemberitahuan kepada pihak Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Sekutu mengirimkan perbekalan untuk para tawanan di Bandung dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Namun di tengah perjalanan, para Sekutu dihadang oleh resimen TKR Cikampek yang mencegat, yaitu Letnan Priyatna, dan bertanya kepada pimpinan rombongan Sekutu yang dipimpin oleh perwira Inggris tentang surat izin dari pemerintah Indonesia untuk melewati Cikampek. Salah satu tentara Inggris menjawabnya dengan menantang balik. Jawaban tersebut juga tidak membuat puas pasukan Letnan Priyatna. Ketika terjadi adu mulut, tiba-tiba ada sebuah letusan dari arah gerbong. Dari sinilah terjadi pertempuran yang berakhir dengan gugurnya sebagian besar pasukan Inggris, yang hanya tersisa 4 orang dan langsung ditawan oleh pasukan Priyatna. Setelah kejadian tersebut, Markas Besar Sekutu memilih alternatif perjalanan menuju Bandung, jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur, karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diacuhkannya kerjasama operasional dengan TKR dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh Sekutu. Hal ini justru menciptakan malapetaka baru. Minggu 9 Desember 1945. Pasukan Tentara Batalion 59Z dari Divisi ke-23 India
yang kemudian disambut oleh rentetan peluru, bambu runcing, batu, dan granat yang dilempar oleh para pejuang. Strategi memukul ular berbisa yang diperintahkan Komandan Residen 3 Sukabumi berhasil membuat pasukan sekutu kocar-kacir dan kewalahan. Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat. Setelah penghadangan di Bojong Kokosan, pasukan sekutu melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Serangan demi serangan terus dilancarkan pejuang Indonesia terhadap konvoi sekutu yang melintas di daerah Parung Kuda, Ongkrak, hingga Cibadak. Cibadak 10 Desember 1945. 3 pesawat tempur Angkatan Udara Inggris membombardir Cibadak. Serangan ini merupakan serangan balasan dari sekutu. Namun, markas besar sekutu salah sasaran. 11 Desember 1945. Diberangkatkannya konvoi tentara penolong Batalion 33 Gurkha Rifles dari markas sekutu di Cimahi, Bandung. Pasukan ini ditugaskan untuk membantu konvoi sekutu yang tertahan di Sukabumi dan mengawalnya ke Bandung. Namun, usaha ini tidak berjalan sesuai dengan rencana karena pasukan sekutu terus diserang oleh pejuang Indonesia. Salah satu perlawanan pejuang Indonesia terjadi di daerah Cianjur, tepatnya di Jembatan Cisokan, Jawa Barat. Selain di Cisokan, taktik sergap dan lari juga dipraktekkan oleh para pejuang Indonesia di sepanjang jalan menuju Sukabumi, yang membuat pasukan Gurkha kewalahan menghadapi serangan tersebut. Dilakukannya lobi diplomatik markas besar sekutu kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir. Namun, pemerintah Indonesia tetap kekeh bahwa Indonesia akan membantu misi internasional sekutu dengan catatan melibatkan TKR. Kekalahan tentara Inggris ini akhirnya membuat mereka terpojok. Mereka pun mengajak damai dan berunding untuk bekerja sama. Hal tersebut terjadi tetapi tidak berlangsung lama. Setelah pertempuran hebat pada bulan Desember 1945, ancaman perang masih terus berlanjut. 30 Desember 1945. 4 batalion pasukan Belanda mendarat di Tanjung Priok, Batavia. Ini hasil kesuksesan Belanda memprovokasi negaranya dengan isu bahwa Indonesia yang menyiksa para tawanan dan intermigran. Bagi pihak Indonesia sendiri, kedatangan Belanda menjadi pertanda bahwa sahabat berkuasa kembali atas bumi pertiwi. Sebulan setelahnya, rencana sekutu melakukan pemusatan militer di Bandung mulai merebak. Jajaran TKR yang pada saat itu sudah berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI Jawa Barat mulai bersiap-siap menghadapi hal yang akan terjadi karena pertempuran tinggal menunggu waktu. 10 Maret 1946. Inggris mengirim konvoi ke Bandung yang dikawal Batalion Pati Allah. Kondisi perang di bulan Desember 1945 kembali terulang. Untuk bisa melanjutkan misi, pasukan sekutu mencoba mengubah taktik untuk menghadapi hadangan pejuang Indonesia dengan membuat pasukan pelindung. Tetapi karena pejuang Indonesia lebih mengetahui medan perang dan menguasai kondisi di tempat penyerangan, pasukan sekutu tetap keteteran dan banyak yang berguguran. Bahkan pasukan sekutu sampai ke Bandung dalam keadaan babak belur. Misi yang dibawa dari Bogor untuk menyampaikan beberapa kebutuhan pasukan sekutu di Bandung hanya terpenuhi setengahnya saja. Mereka pun tidak memenuhi target yang direncanakan.
Parlemen Inggris pun tidak percaya pasukannya bisa kalah dalam pertempuran ini. Pengalaman bertempur di Sukabumi dan Cianjur pada bulan Desember 1945 serta Maret 1946 tidak mudah dilupakan oleh para pasukan sekutu. Mereka menganggap kejadian tersebut sebagai neraka di tanah Jawa. Banyak tentara Inggris yang gugur di Jawa dalam kondisi sia-sia. Perjuangan para pejuang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya begitu luar biasa dan tidaklah mudah. Menggunakan persenjataan yang sangat sederhana tidak membuat para pejuang takut dengan sekutu. Mereka terus berjuang melawan penjajah meski harus mempertaruhkan nyawanya. Sampai akhirnya Indonesia bebas dari